Halo semua, kembali lagi di channel Ella Pramada. Oke, langsung saja. Gimana sih proses penerbangan domestik dan internasional? Tonton sampai habis ya. Check it out. Nah, di sini sampai di pintu masuk keberangkatan, kita langsung disambut sama Abang Helper. Bantu proses penerbangan kita agar lebih mudah tentunya. Abang Helper ini yang membantu kita sampai drop bagasi ya guys, sampai ke dalam. Nah guys, ada juga nih penumpang yang enggan dibantu dengan Abang Helper tadi yang baju-baju biru itu tuh. Kenapa? Karena takut bayar. Tenang aja guys, di sini Kasapura telah memfasilitaskan khusus bagi seluruh penumpang yang ada dan penumpang yang berkebutuhan khusus atau ibu hamil, saya mempermudahkan proses keberangkatan. Dan Abang Helper ini bisa ditemukan di titik-titik tertentu ya guys. Contohnya di keberangkatan, di Skytrain, dan di Arrival ya guys. Nah, udah tahu kan, next time kalau jumpa Abang Helper yang baju biru itu tuh, enggan untuk menolak lagi ya, karena free, itu gratis. Nah, sebelum check-in, di masa pandemi ini kita harus cek rapid test dulu ya guys. Nah, di bandara ini telah tersedia cek rapid test. Dan pada hari itu juga kita bisa tahu hasilnya reaktif atau non-reaktif ya guys. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya tadi, ada langkah selanjutnya loh guys. Kita harus dapat cap stempel di petugas. Nah, baru deh kita boleh masuk. Oh iya guys, tugas rapid test yang kita bikin tadi berlakunya 14 hari ke depan. Apabila nanti kita mau pulang lagi, bisa kok kita pakai lagi menjelang 14 hari. Sebelum kita check-in, kita mau drop bagasi dulu untuk security check yang pertama ya guys. Perhatikan barang dan bawaannya jangan sampai ketinggalan ya guys. Masuk, kita langsung disambut dengan pengamanan bagasi yaitu wrapping. Biaya buat sekali wrapping ini 50.000 ya. Sambil menunggu antrian, kita bisa mempersiapkan berkas-berkas kita dulu ya. Proses bagi penerbangan domestik ini harus memperlihatkan kode booking tiket dan KTP. Setelah check-in, kita hanya diperbolehkan bawa satu hand luggage dan cabin baggage only 7 kilo. Nah, sekarang proses check-in internasional ya. Kita harus prepare paspor dulu nih. Dan kita harus memperlihatkan kode booking sesuai paspor. Untuk keberangkatan kita pertama kali ke luar negeri, itu harus tiket runway atau PP pulang balik gitu tiketnya. Harus loh. Nah, di sini masih sama prosesnya sama domestik. Drop bagasi, melihat berapa total bagasi. Nah, di sini kita bisa check-in mandiri atau self check-in ya. Sana kita bisa masukkan kode booking dan nama kita doang loh. Jadi deh. Self check-in ini khusus bagi penumpang yang gak ada bagasi ya. Bagi penerbangan domestik langsung menuju ke ruang gate aja ya. Dan bagi penumpang internasional kita harus cek imigrasi dulu. Check it out. Imigrasi ini data diri kita dicek apakah sudah sesuai
dan keperluan tujuan kita ke luar negeri. Kalau tidak memenuhi syarat, kita akan ditolak imigrasi loh. Saatnya kita ke ruang tunggu. Nah, diperhatikan lagi ya bagi kita yang pertama kali penerbangan ke internasional atau domestik. Dengan melihat gate kita berapa, jangan salah masuk ya, karena kesalahan fatal. Dan memperhatikan nomor seat atau tempat duduk kita nanti. Yang terakhir, flight number. Ini yang paling penting loh, flight kita berapa. Bagi keberangkatan internasional, kita wajib memiliki stempel dari imigrasi supaya memenuhi syarat penerbangan ke internasional. Kalau tidak mempunyai stempel imigrasi ini, kita dianggap bermasalah dalam imigrasi loh dan dipulangkan ke imigrasi lagi. Setelah semua proses check-in selesai, kita bisa melihat-lihat apakah penerbangan kita delay atau on schedule. Dan di sana kita bisa disambut dengan Safari Lounge. Itu berbayar ya. Ada toilet dan ada nurse room atau ruangan ibu menyusui ya. Bagi penumpang yang mempunyai baby, mau istirahat sejenak menjelang boarding, is okay. Sambil mendengar announcement flight kita boarding, jangan sampai ketinggalan pesawat ya. Bandara juga tersedia smoking room loh, ada yang indoor, ada yang outdoor, kita bisa pilih kok. Dan ada juga di lounge cafe-cafe gitu yang menyediakan smoking room. Lanjut ke ruang tunggu, kita harus melalui security check kedua, yakni jam tangan dan ikat pinggang harus dilepas semua ya. Selama proses berlangsung, kita dilarang keras buat mengambil foto atau memotret di wilayah sekitar pemeriksaan security check ya. Ada beberapa benda yang tidak boleh dibawa terbang ya, seperti gunting, air mineral lebih dari 100 ml, durian yang berbau, supaya tidak mengganggu penerbangan yang lain, dan power bank di atas energi 500 mAh. Bagi penumpang yang masih membawa gunting akan berakhir di sini. Dan yang membawa cairan lebih dari 100 ml atau cairan bergas itu akan dibuang ya guys. Tidak diperbolehkan dibawa untuk penerbangan internasional ya. Nah, di sini sebagian orang banyak tidak tahu loh, ada beer zone atau minuman gratis disediain Angkasa Pura di bandara. Di sini bisa minum isi ulang atau minum langsung ya guys. Silahkan mencoba. Nah guys, kita sekarang udah berada di depan pintu masuk gate ya. Sesuai gate kita tadi, kita masuk. Cus. Nah guys, kita telah sampai di ruang tunggu. Di sini menyediakan charger bagi yang membutuhkan. Di dalam gate ini sudah tersedia musola, wastafel, dan toilet ya. Oh iya, bagi penumpang yang berkebutuhan khusus atau ibu hamil agar melaporkan diri ke staf gate-nya ya. Langsung saja guys, kita masuk ke pesawat ya. Oh iya, saya mau membuat part 2-nya ya, next time. Bisa memasukkan cabin baggage sesuai flight atau seat number kita ya. Bagi penumpang yang pertama kali terbang, banyak yang harus diperhatikan ya guys. Pertama itu, duduk harus sesuai dengan seat number. Kedua, kita harus melihat tunjuk seat belt supaya aman ya guys. Dan yang ketiga, membaca petunjuk atau tata cara apabila terjadi evacuate atau emergency ya guys, sambil melihat awak kabin
Apabila terjadi evacuate atau emergency, orang yang pertama kali membutuhkan pertolongan itu orang dewasa. Yang tidak boleh duduk di bangku emergency seat ini ibu hamil, yang berkebutuhan khusus, dan tunanetra. Hanya boleh orang dewasa sehat yang bisa memberikan pertolongan pertama. Oke? Ada beberapa warna yang sering terlihat dalam kabin pesawat adalah lampu putih. Lampu ini dinyalakan ketika pesawat akan lepas landas dan telah mendarat di bandara tujuan. Warna selanjutnya adalah warna biru yang sering digunakan pada saat penerbangan malam hari. Lampu ini dihidupkan dengan perlahan ketika pesawat sudah lepas landas di ketinggian yang ideal ya. Lampu ini memberikan kesan yang nyaman dan perasaan yang tenang sehingga mempermudah penumpang untuk beristirahat. Ketika sedang menaiki pesawat jarak jauh, maka Anda akan sering melihat lampu orange yang tidak terlalu terang dihidupkan pada saat penerbangan. Lampu berwarna orange biasanya memberikan kesan yang tenang dan membangkitkan selera makan. Karena itu, lampu ini dinyalakan pada saat berlangsung mau makan. Kayak kode makan gitu loh, biar nggak kaget yang tidur. Selain itu, lampu orange ini juga membantu modifikasi cuaca dalam kabin, sehingga penumpang tidak mendadak bangun saat makanan akan dibagikan dan bisa tidur lebih lama dengan menyesuaikan jam biologis penumpang ya. Nah guys, sudah tidak terasa kita sudah sampai di arrival domestik dan internasional ya. Tonton sampai habis, saya akan memberi informasi terbaru loh. Check it out. Nah guys, ada yang mau tahu nggak bagaimana proses bagasi sampai ke tangan kita? Nantikan episode keduanya ya, part 2. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang bagasi dan kargo. Oke, just info. Bagi penumpang domestik, langsung bisa ngambil bagasinya di conveyor telah ditentukan ya. Tetapi bagi internasional, tunggu dulu, masih banyak langkah selanjutnya ya. Untuk penerbangan internasional itu akan dicek imigrasi lagi di arrival imigrasi ya. Imigrasi ini kita dicek keseluruhan data diri kita udah sesuai atau ada bermasalah. Nah guys, sebelum kita ngambil bagasi, ada prosedur tambahan karena pandemi ini loh. Kalian bisa download aplikasi ini atau isi manual ya, biar kesehatannya terjamin. Yang kertas kuning itu tuh. Nah guys, seperti saya bilang tadi, semua bagasi akan di-scan di conveyor. Itu dicek oleh petugas custom apa barangnya itu udah aman dan sudah bebas bea cukai ya. Kalau yang bermasalah, bagasinya akan dicek dan diinterogasi gitu loh, ditanyakan apakah ini bawaan Anda sendiri atau titipan. Jadi guys, jangan membawa barang-barang terlarang ya, karena itu ketahuan di scan. Nah, kita sudah lolos custom nih, langsung saja kita keluar ya. Dan di luar itu langsung kita bantu abang helper buat mendorong bagasi kita di stroli ya. Setelah itu, informasi tambahan buat penumpang yang transit tidak perlu mesan taksi lagi ya, karena Angkasa Pura telah menyediakan Skytrain. Itu kereta layang ini berfungsi untuk mengantar perpindahan terminal, khususnya di bandara aja ya guys. Di Skytrain ini juga menyediakan wheelchair bagi lansia yang membutuhkan dorongan khusus sampai menuju di area penjemputan penumpang ya, untuk mempermudah proses penjemputan khususnya buat lansia ya.
Itu dulu ya informasi yang dapat saya berikan. Bantu supportnya dengan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.